kembali memuji Tuhan, sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia sudah menolong kita, Dia sudah menyertai kita, Dia sudah memberikan kesehatan kepada kita. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapa yang di antara ada yang senang menjadi anak Tuhan? Semua kita senang menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, langsung mau ajak kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Yuk, mari adik-adik kita mau berdoa. Ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai dan menolong hidup kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hari ini mau kembali beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi, lebih semangat lagi. Kita mau katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku
Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu dan kita mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan kasih-Nya seperti sungai yang mengalir. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo Wonder Kids. Wah, senang sekali kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Hari ini Lause bersukacita karena Tuhan memberikan hari yang indah. Tuhan memberikan udara yang sejuk. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama bisa beribadah, kita sama-sama bersekolah minggu, walaupun di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh ke sekolah minggu. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami mau terus beribadah dengan sukacita. Kami mau terus memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Dan tema kita juga adalah berbuah dalam ketekunan. Berbuah dalam ketekunan. Kamu lagi bosennya. Keluar main keluar kayak biasanya. Selimut lagi besar. Ini kok beresin kamar sambil cemberut. Kenapa? Susah lipat bibitnya. Ayo bantuin. Nih. Nah, lakukan tugasnya itu dilakukan dengan tekun sampai selesai dan dengan sukacita, ya. Seperti cerita kita hari ini loh. Udah pernah dengar cerita belum? Tentang seorang perempuan yang dengan tekun melakukan tugas tanggung jawabnya. Mau dengar? Begini ceritanya. Gladys Aylward, seorang perempuan yang punya cita-cita. Dia ingin sekali menjadi seorang misionaris. Misionaris itu apa ya? Misionaris itu seorang yang menceritakan Tuhan Yesus, yang memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, Gladys Aylward ingin sekali semua orang mengenal Tuhan Yesus. Tapi khususnya dia ingin sekali ke China. Dia mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di China. Karena itu, Gladys kemudian sekolah. Dia mau sekolah untuk jadi misionaris. Dia dengan tekun belajar supaya nantinya dia bisa ke China dan menjadi seorang misionaris. Tapi ternyata belajar bahasa China itu susah. Aduh, walaupun dia tekun belajar, tiap kali dia membaca, dia latihan, tetap aja nilainya tidak bagus. Satu kali dia dipanggil oleh kepala sekolah. Gladys, sepertinya kamu gak bisa jadi misionaris karena nilai kamu ini tidak cukup. Kamu gak bisa punya ijazah dan kamu gak bisa jadi misionaris ke China. Kamu buang-buang waktu aja sekolah, buang-buang waktu, buang-buang uang. Sudah, lebih baik kamu bekerja saja, gak usah jadi misionaris. Wah, Gladys sedih sekali. Dia menangis, dia datang sama Tuhan, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku rindu, aku ingin sekali orang-orang yang ada di China yang belum kenal Tuhan Yesus bisa percaya sama Tuhan Yesus. Tapi bagaimana aku harus ke sana? Gladys tidak menyerah. Dia tetap mau pergi ke China. Sampai suatu kali dia mendengar ada seorang misionaris yang saat itu sedang melayani di China. Namanya Jenny. Wah, dia punya keinginan. Dia pengen sekali pergi ke China dan melayani bersama Jenny di sana. Tapi untuk pergi ke China perlu biaya yang besar, perlu banyak uang. Dia tidak menyerah. Dia kemudian bekerja. Gladys bekerja. Dia bekerja dengan tekun, dia kumpulkan uang, dia bekerja, dia kumpulkan uang.
dia bilang kepada Tuhan, di dalam doanya dia berkata, Tuhan, ini Alkitabku, ini uangku. Aku ingin pergi ke China untuk menceritakan Injil kepada orang-orang di sana. Dia terus bekerja, dia dengan tekun bekerja, dia kumpulkan uangnya sampai kemudian uangnya sudah cukup untuk membeli tiket. Dia bawa uangnya dan dia mau beli tiket. Pak, saya mau beli tiket pergi ke China. Tapi bapak itu bilang, Ibu Gladys, di sini sekarang situasinya tidak memungkinkan. Karena kalau ibu mau ke China, di sana itu sedang terjadi peperangan, bisa bahaya. Wah, saya tetap akan ke sana, Pak. Tapi bahaya, Bu. Tidak apa-apa, saya harus ke sana. Gladys sudah bertekad, hatinya sudah bulat, dia mau ke China menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia beli tiket, dia naik kereta, dan dia pergi menuju ke China. Setibanya Gladys di sana, hatinya bersukacita. Akhirnya mimpinya, impiannya, doanya menjadi kenyataan. Gladys bisa datang ke China. Di sana dia langsung bertemu dengan Ibu Jenny dan dia tinggal di penginapan Ibu Jenny. Ternyata anak-anak, Ibu Jenny ini melayani di sana di sebuah penginapan. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang berkunjung, mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kali ada tamu yang datang, mereka terus dengan tekun menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampai suatu kali Ibu Jenny meninggal. Dan akhirnya Gladys yang kemudian meneruskan pelayanan di penginapan itu. Tapi tiba-tiba saja terjadi peperangan di kota-kota di sekitarnya, di desa-desa. Banyak sekali terjadi peperangan. Dan orang-orang juga diutus untuk berperang. Dan sayang sekali, karena dalam perang itu banyak yang meninggal. Sehingga ada juga banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, gak punya papa mama. Gladys hatinya tersentuh. Dia sedih melihat banyak sekali anak-anak yang tidak punya orang tua lagi. Gladys kemudian mengambil mereka. Dia kemudian membawa anak-anak ini ke penginapannya. Dia mengasihi mereka, menyayangi mereka, mendidik mereka, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak ini. Sampai suatu kali, karena situasi perang semakin genting dan semakin berbahaya, bahkan nyawa Gladys terancam. Mereka kemudian berpikir bagaimana agar supaya mereka bisa melarikan diri. Gladys kemudian memanggil anak-anaknya dan berkata, kita harus siap-siap. Kita akan pergi meninggalkan desa ini karena perang semakin menjadi-jadi. Ayo, kita semua siap-siap. Kita akan pergi keluar dari desa. Mereka bawa semua perlengkapannya yang bisa mereka bawa. Dan mereka pergi keluar dari desa itu. Anak-anak tahu ada berapa jumlah anak-anak itu? 5? 10? Bukan. Ada 100 anak-anak yang mengikuti Gladys keluar dari desa. Wah, banyak sekali ya. Nah, ada anak-anak juga yang masih sangat kecil, dengan kaki yang kecil. Mereka berjalan. Ada yang bilang, aduh Ibu Gladys, kakiku sakit, aku capek. Ada juga anak-anak yang bilang, Ibu Gladys, perutku lapar,
Aku mau makan. Wah, perjalanan yang panjang, tapi Gladys dengan tekun dia jaga anak-anak itu. Walaupun makanan yang tersisa tinggal sedikit, dia memasaknya seadanya supaya semua anak-anak bisa makan. Di waktu siang, di waktu malam, Gladys tetap menjaga dan merawat mereka semua. Sampai kemudian mereka tiba di sebuah sungai. Wah, mereka menjadi bingung. Gladys menjadi bingung. Bagaimana ini? Bagaimana kita harus menyeberang sungai ini? Jangan-jangan nanti ada tentara yang menyusul mereka dan bisa membunuh mereka. Gladys berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, anak-anak ini ketakutan. Kami semua dalam bahaya. Kami semua juga kelaparan. Tuhan tolong kami, bagaimana kami harus menyeberang sungai ini? Seorang anak kemudian berkata, Ibu Gladys, kita ini seperti Musa dan bangsa Israel. Di sungai ini seperti di Laut Teberau. Gladys kemudian berkata, iya betul, tapi saya kan bukan Musa dan sungai ini bukan Laut Teberau. Betul Ibu Gladys, tapi Tuhannya kan tetap sama. Wah, benar. Tuhan itu tetap Tuhan yang sama. Gladys kemudian jadi bersemangat lagi. Dia percaya Tuhan pasti menolong mereka. Seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan menolong Musa. Gladys tetap bertekun dalam doa. Dan tiba-tiba ada tentara yang datang. Bukan untuk membunuh mereka, tapi menyelamatkan mereka. Tentara ini kemudian membawa mereka naik ke kapal dan mereka bisa menyeberang. Mereka bisa selamat. Tuhan menyelamatkan Gladys dan anak-anak yang banyak itu karena mereka percaya dan mereka tetap bertekun walaupun susah, walaupun berat, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun lapar, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anak, yuk kita juga mau belajar seperti Gladys. Kita juga belajar seperti anak-anak ini. Kita tetap berjuang, kita tetap tekun, walaupun susah, walaupun sedih, walaupun takut, walaupun lapar, walaupun bosan. Kita tetap mau berjuang karena Tuhan pasti menolong kita semua. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Aku nanti juga mau jadi anak yang tekun. Iya, betul. Kita semua anak Tuhan harus belajar jadi anak yang tekun, mengerjakan semua tugas tanggung jawab kita, mengerjakan dengan tekun sampai selesai dan dengan apa? Dengan sukacita. Boleh cemberut nggak ya? Boleh sambil dibanting-banting nggak ya? Kerjakan dengan sukacita ya. Yuk kita sama-sama mau berdoa ya. Yuk semua anak-anak kita berdoa, minta Tuhan yang tolong kita. Yuk lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami tugas, memberikan kami tanggung jawab untuk kami lakukan setiap hari. Tolong kami melakukan tugas kami dengan tekun sampai selesai dan dengan sukacita. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lause senang sekali karena Karin belajar untuk bertekun. Iya, tekun melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tekun mengerjakannya sampai selesai. Tekun mengerjakannya dengan sukacita. Hari ini anak
Anak-anak di rumah juga ya. Kita mau sama-sama bertekun. Dan kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Dadah!